Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Agnes Sintaro Saliman Bait, kelas A semester 3 Sosiologi. Saya akan menjelaskan tentang tugas 2 teori sosiologi modern yang berjudul Kontemporer Sosiologis Pikir yang ditulis oleh Sean P. Heer, yang dimana menurut pemahaman saya di dalam buku tersebut menjelaskan tentang terdapat dua teori besar. Yang pertama yaitu teori fungsionalisme dan yang kedua teori konflik. Fungsionalisme diartikan sebagai di mana di dalam suatu kehidupan masyarakat tersebut terdapat kesaling tergantungan atau kesatuan sistem yang tidak dapat dipisah-pisahkan atau tidak dapat dibagi-bagi, seperti itu. Selanjutnya teori konflik berkaitan dengan di dalam masyarakat selalu adanya pertentangan atau konflik yang diakibatkan oleh perbedaan perspektif atau pendapat, baik dalam individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun juga kelompok dengan kelompok, seperti itu. Selanjutnya kita bisa melihat bahwa teori fungsionalisme itu menjelaskan bagaimana masyarakat harus mengalami perubahan, bisa melihat bagaimana dampak atau efek yang terjadi di dalam masyarakat, solusinya seperti apa. Selanjutnya kita bisa melihat masyarakat-masyarakat mana saja yang sudah dapat berkembang dan masyarakat-masyarakat mana yang berkembangnya masih dalam taraf yang lambat, seperti itu. Selanjutnya adanya Talcott Parsons yang menjelaskan tentang bagaimana peran individu sebagai aktor atau sebagai ego atau sebagai individualisme, yang menjelaskan tentang bagaimana sistem sosial tersebut dapat terlaksana secara baik, bagaimana interaksinya di dalam masyarakat itu dapat dibangun untuk berguna bagi kehidupan masyarakat selanjutnya atau kedepannya, seperti itu. Selanjutnya kita bisa melihat bahwa di dalam teori tersebut juga adanya Merton yang menjelaskan bagaimana di dalam suatu interaksi masyarakat tersebut terdapat pengalaman empiris atau bagaimana pengalaman yang dijalankan atau dilakukan itu secara diindrai atau yang sudah pernah terjadi, seperti itu. Selanjutnya kita bisa melihat bagaimana pengalaman-pengalaman tersebut itu bergantung atau disesuaikan dengan kehidupan interaksi masyarakat selanjutnya atau setiap hari yang berlangsung, seperti itu. Selanjutnya kita bisa melihat bahwa menurut Merton ada 3 pembahasan utama yang dijelaskan. Yang pertama itu berkaitan dengan isi. Isi tersebut menjelaskan tentang apa, yaitu di mana interaksi tersebut itu dapat dijelaskan atau dapat disalurkan secara baik bagi masyarakat. Selanjutnya bagaimana menjelaskan tentang bagaimana masyarakat dapat hidup, bagaimana masyarakat dapat berkembang, dan metode-metode apa atau pola-pola seperti apa atau cara-cara seperti apa yang dapat kita gunakan untuk menolong masyarakat dalam interaksinya agar interaksi tersebut jangan hanya menimbulkan konflik namun juga dapat membangun, seperti itu. Selanjutnya yang ketiga berkaitan dengan analisis atau evaluasi, di mana menjelaskan tentang bagaimana dampak dari interaksi yang kita lakukan, baik dampak positif maupun juga dampak negatif, seperti itu. Selanjutnya kita bisa melihat bahwa di dalam interaksi-interaksi yang kita lakukan itu membutuhkan yang namanya bahasa. Bahasa yang kita gunakan hendaknya bahasa yang baik, bahasa yang sopan, bahasa yang sesuai, bahasa yang benar, bahasa yang baku, bahasa yang tidak menyinggung perasaan orang lain, maupun bahasa yang membangun, seperti itu. Agar interaksi yang kita gunakan atau interaksi yang kita lakukan tersebut itu mampu menolong masyarakat-masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan kehidupannya, baik dalam politik maupun dalam ekonomi maupun dalam kehidupan sosialnya dalam lingkungan dan lain sebagainya. Selanjutnya kita bisa melihat bahwa di dalam kita berinteraksi membutuhkan interaksi simbolik. Interaksi-interaksi simbolik yang kita gunakan itu hendaknya interaksi-interaksi yang atau simbol-simbol yang dimana memberikan arti yang berguna, arti yang baik, dan arti yang mampu menolong
masyarakat untuk dapat melihat, untuk dapat berpikir, untuk dapat mencerna, dan untuk dapat mengembangkan wawasan mereka seperti itu. Selanjutnya juga kita bisa melihat bahwa individu sebagai objek menolong kita untuk bagaimana dalam sosiologi atau bagaimana seorang peneliti meneliti dalam dunia penelitian tentang masyarakat, bagaimana dia belajar tentang teori-teori sosiologi, teori-teori sistematika, contohnya berkaitan dengan logika, selanjutnya itu berkaitan dengan logika yang menjelaskan tentang ontologi, epistemologi, aksiologi, ada juga yang menjelaskan tentang pengertian, selanjutnya ada putusan, dan yang terakhir berkaitan dengan kesimpulan. Jadi bagaimana seorang peneliti dapat meneliti interaksi, dapat melihat interaksi-interaksi, oleh sebab itu dia membutuhkan kodifikasi. Kodifikasi itu menjelaskan tentang bagaimana meneliti secara baik, bagaimana meneliti kita bisa melihat objek kita secara baik, kita bisa melihat bagaimana situasi yang terjadi, kondisi yang terjadi di dalam masyarakat, dan kita dapat memberikan solusi yang terbaik juga bagi masyarakat. Seperti itu. Selanjutnya kita bisa melihat bahwa menjelaskan bahwa terdapat paradigma juga. Paradigma tersebut berkaitan dengan paradigma berkaitan dengan notasi, berkaitan dengan akumulasi dan eksplisit, seperti itu. Selanjutnya ada gambaran masyarakat yang dikemukakan oleh John Porter yang menjelaskan tentang masyarakat di Kanada, bagaimana kehidupan mereka yang kehidupan yang kesetaraan dalam kelas dan tidak adanya pembagian kelas, seperti itu. Jadi mereka mengembangkan semua orang, mengembangkan kehidupan semua orang, baik dalam aspek politik, sosial, budaya, dan lain sebagainya, itu secara baik atau secara seimbang. Jadi contohnya seperti masyarakat-masyarakat dari ekonomi yang rendah dan masyarakat-masyarakat dari ekonomi yang tinggi itu dapat bersekolah, anak-anak mereka dapat bersekolah, dapat mengenyam pendidikan secara gratis, seperti itu. Selanjutnya diberikan bantuan-bantuan bagi orang tua yang memiliki ekonomi yang rendah, jadi mereka dapat membuka usaha-usaha untuk menolong dalam mensejahterakan kehidupan keluarga mereka, seperti itu. Selanjutnya juga kita bisa melihat bahwa adanya pembentukan intelektual yang dikemukakan oleh Gramsci yang menjelaskan tentang bagaimana kehidupan ekonomi perdagangan yang dikembangkan, bagaimana upaya-upaya yang dilakukan, contohnya seperti teknologi mesin-mesin yang canggih dikembangkan, industri-industri besar yang mampu menolong masyarakat, contohnya dalam pertanian, adanya traktor, selanjutnya dalam bidang-bidang lain untuk mampu menolong masyarakat dalam pencapaian ekonomi yang baik dan ekonomi yang memberikan keuntungan yang banyak, seperti itu. Selanjutnya juga kita bisa melihat bahwa di dalam kehidupan negara tersebut, di bagaimana negara berkembang, di mana negara mengalami banyak penurunan dan juga banyak-banyak permasalahan, kita bisa melihat itu hal tersebut menjelaskan tentang gambaran Marxisme, pembagian kelas yang dijelaskan oleh Karl Marx, menjelaskan tentang pembagian kelas yang dilakukan, yaitu kelas proletar dan juga borjuis, yang menjelaskan bagaimana kelas-kelas yang memiliki modal, kelas-kelas yang memiliki kekuasaan, dan juga kelas-kelas yang tidak memiliki modal, dan juga kelas-kelas yang tidak memiliki kekuasaan, di mana kelas-kelas yang memiliki modal tersebut memanfaatkan tenaga dari kelas-kelas yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak memiliki modal tersebut untuk menyelesaikan pekerjaan mereka dan dibayar dengan upah yang tidak seberapa atau upah yang sangat rendah. Karena mereka tidak memiliki kekuasaan, mereka juga tidak dapat untuk mempertahankan hak mereka. Jadi dari teorinya Karl Marx itu menjelaskan tentang bagaimana dalam suatu negara, bagaimana negara tersebut itu harus berkembang, di mana negara tersebut harus mensejahterakan masyarakat mereka secara baik dan secara adil, agar di mana masyarakat tersebut adil, maka negara dapat dikenal sebagai negara yang mampu untuk
mengenal masyarakatnya, mampu untuk menolong masyarakatnya, dan mampu untuk menghidupi masyarakatnya seperti itu. Dengan adanya era globalisasi yang semakin canggih dan semakin modern tersebut, hendaknya kita sebagai orang-orang yang sudah belajar tentang materi-materi yang berkaitan tentang masyarakat, selanjutnya materi-materi yang bagaimana kita bisa melihat tentang kehidupan masyarakat, dinamika perubahan kehidupan masyarakat tersebut, hendaknya kita bisa melihat masyarakat itu secara baik, agar kita bisa memberikan solusi bagi permasalahan mereka secara baik. Jadi kita sebagai masyarakat, kita sebagai pemerintah hendaknya bekerja sama, berkolaborasi, berinteraksilah bersama-sama secara baik untuk kita dapat mengembangkan negara kita secara baik dan kita bisa memajukan kehidupan kita yang lebih baik lagi. Seperti itu. Demikianlah hasil presentasi saya mengenai teori sosiologi modern tugas kedua. Semoga video saya dapat bermanfaat. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan. Sekian dan terima kasih.